Saat ini, pandemi virus corona masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Secara umum, wabah ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap aktivitas dari berbagai aspek di seluruh negara. Peristiwa pandemi bukanlah pertama kali terjadi. Di masa lalu pernah ada terjadi hal yang sama dan memakan banyak korban. Ini adalah beberapa pandemi yang memiliki dampak cukup besar dalam sejarah manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat dan membuat konten yang lebih bermanfaat. Wabah Justinian. Pada pemerintahan Justinianus I, Kaisar Kerajaan Bizantium abad ke-6, terjadi sebuah wabah pes yang dikenal sebagai wabah Justinian. Pandemi ini diperkirakan telah menewaskan antara 30 hingga 50 juta orang. Wabah ini benar-benar terjadi, tetapi para peneliti masih mempelajari bukti terkait tingkat keparahannya sekitar 1500 tahun yang lalu. Akibat penyakit tersebut, sebagian besar perdagangan terhenti dan kekaisaran melemah. Kondisi ini memungkinkan peradaban lain untuk merebut tanah Bizantium. Ketika Justinianus berusaha menyatukan kembali bagian timur dan barat dari kekaisaran Roma tersebut, terjadilah wabah. Dia pun dipersalahkan dan menjadi akhir eranya. Black Death terjadi antara tahun 1347 Masehi dan 1351 Masehi. Wabah pes menyebar ke seluruh Eropa. Penyakit ini menewaskan sekitar 25 juta orang. Pandemi ini kemudian dikenal sebagai Black Death. Wabah tersebut menjadi awal menurunnya perbudakan karena begitu banyak orang meninggal. Wabah Black Death atau pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat dalam kutu tikus, khususnya tikus hitam yang suka tinggal di dekat rumah manusia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pes di Eropa terbawa masuk lewat perdagangan di jalur sutra. Pendapat ini dibantah sejarawan Norwegia oleh Jørgen Bonedistau dalam bukunya The Black Death 1446 sampai 1353. Menurutnya, pes tidak termasuk lewat Tiongkok, namun muncul dari dekat Laut Kaspia, selatan Rusia, kini masuk wilayah Ukraina pada musim semi 1346. Persebaran virus ini juga terjadi lewat kapal dagang Italia. Tikus-tikus berkutu ikut naik kapal, menyusup di antara karung dan keranjang barang. Dalam perjalanan di laut, banyak tikus terinfeksi pes yang mati, namun kutu-kutu tetap bertahan hidup. Para kutu lalu mencari tikus baru begitu mendarat. Kutu tikus punya daya tahan hidup yang lebih tinggi dibandingkan kutu rumput. Mereka mampu beradaptasi di sarang barunya. Mulanya kutu tikus akan menempel di baju, lalu menular dari satu orang ke orang lain. Cacar. Orang-orang Eropa mengenal sejumlah penyakit baru ketika pertama kali tiba di benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Salah satunya adalah cacar, sebuah penyakit menular yang menewaskan sekitar 30% dari mereka yang terinfeksi. Selama periode tersebut, cacar merenggut nyawa sekitar 20 juta orang atau hampir 90% dari populasi Amerika pada saat itu. Namun, pandemi ini justru membantu para orang Eropa untuk menjajah dan mengembangkan daerah-daerah baru yang disokong. Sejarah mencatat pertama kalinya muncul penyakit cacar muncul sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi di sebuah wilayah pemukiman pertanian di daerah Mesir. Kemudian dari situ penyakit tersebut dibawa oleh seorang saudagar Mesir ke Hindia serta Persia, hingga wabah ini menyebar ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia.
Kejadian yang membuat wabah cacar cepat tersebar diantaranya saat perang salib di antara Eropa serta praktik perdagangan budak yang kebanyakan berasal dari Afrika, di mana cacar merupakan penyakit yang epidemik di sana. Mulai cerita ini, diperkirakan cacar masuk ke wilayah Nusantara pada masa kerajaan Hindu-Buddha, saat lalu lintas perdagangan sedang ramai-ramainya. Kala itu, orang-orang Nusantara menganggap penyakit cacar adalah kutukan, bahkan seringkali pula cacar dianggap dibesarkan oleh roh halus. Saking dianggap menakutkan, orang-orang yang terjangkit cacar akan diusir dari desa. Hal itu terjadi di beberapa daerah di Nusantara, di antaranya Aceh, Bali, dan Sulawesi. Ini dilakukan karena masyarakat pada saat itu tak memiliki pengetahuan bahwa cacar merupakan penyakit. Mereka percaya cacar karena terjadi oleh roh halus. Kolera. Pandemi kolera pertama terjadi di Jessore, India, dan menyebar ke sebagian besar wilayah hingga daerah tetangga. WHO menyebut kolera sebagai pandemi yang terlupakan dan mengatakan bahwa wabah ketujuh yang dimulai pada tahun 1961 berlanjut hingga hari ini. Kolera dilaporkan menginfeksi 1,3 juta hingga 4 juta orang setiap tahun, dan kematian tahunan berkisar antara 21.000 hingga 143.000 jiwa. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tertentu. Oleh karena itu, wabah kolera sangat membahayakan negara-negara dengan kesenjangan yang tinggi, kemiskinan, tingkat kesehatan rendah, dan pembangunan sosial yang kurang. Wabah kolera pernah tercatat dalam sejarah pertama kali muncul di India pada tahun 1817 Masehi, lalu menyeberang ke Rusia, Eropa Barat pada tahun 1832, hingga ke Amerika Utara pada tahun 1834 Masehi. Jumlah korban pada tahun 1832 Masehi mencapai 6.536 jiwa di London dan 100.000 di seluruh Perancis. Selama pandemi kolera bergelombang ketika 1846 sampai 1860 Masehi, Paris kehilangan 50.000 dari total 1.053.000 penduduknya. Sejak 1817 telah terjadi 7 kali gelombang pandemi kolera. Pandemi terakhir berawal dari Indonesia pada tahun 1861 Masehi dan berakhir pada tahun 1975 Masehi. Flu Spanyol atau H1N1. Flu Spanyol juga dikenal sebagai pandemi flu 1918 adalah pandemi influenza yang luar biasa mematikan, berlangsung hampir 36 bulan dari Januari tahun 1918 hingga Desember tahun 1920. Ia menginfeksi 500 juta orang, sekitar sepertiga populasi dunia saat itu. Jumlah korban diperkirakan sekitar 17 juta hingga 50 juta jiwa, menjadikan salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Kebanyakan wabah influenza secara tidak profesional membunuh orang yang sangat muda dan sangat tua. Para ilmuwan menawarkan beberapa penjelasan yang mungkin untuk tingginya tingkat kematian pandemi influenza pada tahun 1918. Beberapa analisis telah menunjukkan virus itu sangat mematikan karena memicu badai sitokin yang merupakan sistem kekebalan yang lebih kuat pada orang dewasa muda. Sebaliknya, analisis jurnal medis pada tahun 2007 pada periode pandemi menemukan bahwa infeksi virus tidak lebih agresif daripada jenis influenza sebelumnya. Flu babi. Virus influenza juga sempat muncul
di tahun 2009. Wabah ini menginfeksi sekitar 60,8 juta orang di Amerika Serikat, dengan kematian global antara 151,700.000 hingga 575.400.000 jiwa. Penyakit ini disebut sebagai flu babi karena diduga berpindah dari babi ke manusia dalam bentuk penularannya. Flu babi berbeda dengan flu biasa di mana 80% kematian terkait virus terjadi pada orang yang berusia kurang dari 65 tahun. Pandemi ini menunjukkan betapa cepat virus menyebar dan menunjukkan adanya persiapan lebih untuk merespon hal serupa secara lebih cepat di masa yang akan datang. Seperti jenis influenza biasa, flu babi ditularkan dari orang ke orang melalui paparan tetesan yang terinfeksi dari batuk atau bersin yang dapat mencemari tangan dan permukaan. Gejala juga menyerupai flu, dengan pasien yang mengalami demam, batuk pilek, sakit kepala, nyeri otot dan persendian, sakit tenggorokan, dan terkadang muntah dan diare. Kebanyakan orang yang terinfeksi flu babi selama pandemi menderita kasus penyakit ringan dan sembuh tanpa perawatan. Ebola. Virus Ebola dinamai sesuai dengan sebuah nama sungai yang dekat dengan lokasi awal wabah. Pandemi ini dimulai dari sebuah desa kecil di Guinea pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika. Virus ini telah menewaskan 1.325 orang dari 28.600 orang yang terinfeksi. Sebagai besar kasus di Guinea, Liberia, penanganan kasus Ebola diperkirakan menelan biaya total sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Penyakit virus Ebola dulu dikenal sebagai demam berdarah Ebola, disebabkan oleh infeksi virus Ebola yang tergolong dalam famili Filoviridae pada manusia. IVD atau virus Ebola pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan Selatan dan Republik Demokrasi Kongo, yaitu sebuah desa dekat sungai Ebola yang menjadi sumber nama penyakit ini. Penyakit ini muncul secara sporadis sejak itu. Kasus virus Ebola yang terkonfirmasi telah dilaporkan terutama di wilayah Afrika Subsahara termasuk Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Sudan Selatan, Pantai Gading, Uganda, dan Kongo. Wabah Ebola yang terjadi di Afrika Barat pada bulan Maret 2014 hingga Januari 2016 adalah wabah terbesar sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Wabah ini terutama berdampak di Guyana, Liberia, dan Sierra Leone pada bulan Agustus 2018, dengan lebih dari 3.000 kasus yang dilaporkan per Oktober 2019. Virus Corona atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus pada tahun 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 atau COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 hingga 23 April 2020. Lebih dari 2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195.755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781.109 orang sembuh. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama
melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan oleh bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderita memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul, periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat terkisar dari 2 hingga 4 hari. Gejala umum di antara demam, batuk, dan sesak napas. Ada beberapa langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan, di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya mencegah virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia, dan di tempat lainnya di Eropa. Itulah beberapa kasus wabah virus yang pernah terjadi di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga info ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.